Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah musuh atau sahabat. Bacaan hari ini mengajak kita merenungkan dua hal yang saling berkaitan: kesetiaan pada perintah Tuhan dan panggilan untuk mengasihi tanpa batas. Dalam kitab Ulangan, Musa menegaskan agar umat menaati ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ketaatan bukan sekedar kewajiban lahiriah, melainkan ungkapan kasih dan kesetiaan total kepada Allah. Dalam Injil Matius, Yesus melangkah lebih jauh. Ia memerintahkan kita mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kasih ini melampaui logika manusia. Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Demikian pula kita dipanggil untuk memiliki kasih yang universal dan tanpa syarat. Ajaran ini memang terasa berat, bahkan tampak mustahil. Namun Yesus tidak hanya mengajar, Ia memberi teladan. Di kayu salib, Ia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Kasih yang sejati bukan slogan, melainkan tindakan konkret yang lahir dari hati, yang diubah oleh rahmat Tuhan. Menjadi sempurna seperti Bapa berarti bertumbuh dalam kasih yang inklusif, mengampuni, mendoakan, dan tetap berbuat baik bahkan kepada yang menyakiti. Di sanalah kita sungguh menjadi anak-anak Allah dan saksi kekuatan kasih yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus mengajarkan kasih kepada kita? Kasih adalah satu-satunya kekuatan
yang mampu mengubah seseorang musuh menjadi seorang sahabat. Musuh harus dikasihi dan didoakan, sebab itulah kehendak Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan menghendaki kita supaya mengasihi musuh? Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita hidup berdampingan, hidup bersama. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin merdeka sendiri. Bila kita ingin dikasihi oleh sesama, maka lakukanlah tindakan kasih itu kepada sesama, entah musuh maupun sahabat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.